Hai sobat semua, ketemu lagi dengan saya di channel Fun Fisik Fisika Asik. Channel yang membahas materi dan soal fisika SMA terupdate. Kali ini saya akan membahas tentang teori kinetik gas bagian yang kedua. Kita saksikan videonya. Kita mulai saja pembahasan kita kali ini. Pada bagian yang kedua dari teori kinetik gas, kita akan membahas tentang tekanan gas. Tekanan gas itu ditentukan oleh banyak faktor, di antaranya di sini adalah massa dari molekulnya, jumlah partikel, dan volume di sini, ya, volume dari tempatnya. Dan yang paling menentukan di sini adalah kecepatan partikel-partikelnya. Jadi semakin besar kecepatannya, maka di sini tekanan gas di dalam suatu wadah itu akan semakin besar. Jadi tekanan menurut teori kinetik gas, tekanan gas itu adalah 1/3 M0 V kuadrat rata-rata kali N per V. Di mana di sini P itu adalah tekanan gas dalam satuan Newton per meter persegi atau bisa ditulis dalam bentuk Pascal. M0 di sini adalah massa sebuah molekulnya dalam satuan kilogram karena di sini adalah sistem SI. Kemudian V kuadrat rata-rata itu adalah rata-rata kuadrat kecepatan. Nah, satuannya meter per sekon kuadrat, dikuadratkan ya. Kemudian N itu adalah jumlah molekul atau jumlah partikelnya. Dan V di sini adalah volume gas dalam satuan meter kubik. Nah, jadi tekanan gas, faktor yang menentukan, yang paling menentukan sebenarnya adalah kecepatan partikelnya. Ya. Jadi partikel-partikel di dalam suatu wadah yang jumlahnya sangat banyak itu bergerak dengan kecepatan yang tinggi sehingga menumbuk dinding-dinding dari wadahnya sehingga menimbulkan tekanan pada dinding. Ya. Jadi semakin cepat gerakan partikelnya, maka semakin besar tekanan pada gas tersebut. Jadi kalau tekanan itu adalah 1/3 M0 V kuadrat rata-rata N per V, nah kita bisa menentukan di sini nanti energi kinetik rata-rata molekul gas tersebut. Karena di sini ada kecepatan M0 V kuadrat rata-rata. Nah, jadi di sini kita bisa mengubah menjadi P kali V, jadi V-nya kita pindahkan ke sana, sama dengan setengah 1/3 M0 V kuadrat rata-rata N. Nah, kita bisa mengubah menjadi 2/3 N EK rata-rata. Karena kalau kita lihat di sini energi kinetik rata-rata itu adalah setengah M0 V kuadrat rata-rata. Nah, jadi kalau kita masukkan ini menjadi energi kinetik, maka di sini harus jadikan 2, ya. 2 kali. Karena kalau 2 kali energi kinetik adalah M0 V kuadrat ini. Ya. Jadi P kali V sama dengan 2/3 N EK rata-rata. Jadi ini M0 V kuadrat rata-rata itu diubah menjadi energi kinetik rata-rata. Ya. Kemudian kita punya persamaan gas ideal sebelumnya pada bagian 1, yaitu P kali V sama dengan NKT. Nah, kalau kita gabungkan di sini, karena sama-sama P kali V, berarti 2 NEK rata-rata itu sama dengan NKT. Gitu ya. Nah, sehingga di sini, ini dengan ini sama. Nah, jumlah partikelnya sama. Kita coret di sini. Ya. Sehingga kita dapatkan energi kinetik rata-rata partikel gas tersebut adalah sama dengan, ini pindah sini ya, 3/2 KT, di mana K itu adalah konstanta Boltzmann. Ya. Jadi energi kinetik rata-rata partikel itu ditentukan oleh suhu, ya, berbanding lurus dengan suhu mutlak. Ingat bahwa T di sini adalah suhu dalam Kelvin. Nah, jadi secara mudah kita bisa memperlihatkan di sini bahwa tekanan ditentukan oleh kecepatan kuadrat rata-rata. Nah, kecepatan itu berkaitan dengan energi kinetik. Ternyata energi kinetik berkaitan dengan suhu. Maka secara tidak langsung nanti kita bisa lihat bahwa kecepatan partikel gas itu juga ditentukan oleh suhu mutlaknya. Kita akan lihat pada bagian berikutnya.
Ya, selanjutnya kita akan bahas selanjutnya yaitu adalah tentang kelajuan efektif. Nah, kelajuan efektif atau VRMS. Nah, VRMS maksudnya RMS itu adalah root mean square. Nah, itu adalah kecepatan efektif atau kelajuan efektif. Nah, kelajuan efektif itu VRMS itu adalah sama dengan akar dari V kuadrat rata-rata tersebut. Jadi di sini kita bisa tuliskan bahwa berarti V kuadrat rata-rata itu adalah sama dengan V RMS kuadrat. Nah, kemudian kalau kita punya energi kinetik itu adalah setengah, energi kinetik rata-rata itu adalah setengah M0 V kuadrat rata-rata, maka V kuadrat rata-rata itu kita bisa gantikan dengan V RMS kuadrat. Maka energi kinetik itu bisa diganti dengan setengah M0 VRMS kuadrat. Ya. Nah, kemudian kita sebelumnya sudah mendapatkan rumus energi kinetik itu sama dengan 3/2 kT. Ya, 3/2 kT. Nah, kalau ini kita gabungkan karena sama-sama energi kinetik, maka kita dapatkan setengah M0 VRMS kuadrat yang atas ini sama dengan 3/2 kT. Ya. Nah, sehingga kita bisa hilangkan duanya di sini. Ya. Sehingga kalau kita mau mencari VRMS, ya berarti karena ini VRMS kuadrat, maka VRMS berapa adalah akar dari, nah ini 3 kT per M0. Jadi 3 kT per M0. Nah ini adalah kecepatan efektif dari partikel-partikel gasnya. Nah, terlihat di sini bahwa VRMS kecepatan partikel gas itu sangat ditentukan oleh suhu. Ya. Makin tinggi suhunya, kecepatan semakin besar. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, kita sudah punya persamaan M0 itu, massa sebuah partikel itu adalah massa molekul dibagi bilangan Avogadro. Dan kita juga punya K yang sama dengan R per Na, maka akar 3 kT per M0 itu kita bisa ganti menjadi 3, ini adalah K-nya, R per Na, dikali T, ya, dibagi M0. M0-nya adalah M per Na ini. Nah, di sini ada Na dan Na, ini bisa kita hilangkan. Ya. Sehingga di sini VRMS itu bisa juga dihitung dari akar 3 RT per M. Ya. Akar 3 RT per M. Ya. Nah, jadi di sini kecepatan RMS itu sangat ditentukan oleh faktor suhu. Ya. Nah, kemudian pada bagian sebelumnya kita juga sudah punya persamaan massa jenis gas, yaitu P kali M per R kali T. Ya, seperti ini. Ya. Nah, kalau kita ingin mengubah RT per M, gitu ya, RT per M, nah, maka RT per M ini sama dengan P dibagi rho. Ya. P per rho. Jadi misalkan RT gabungnya dengan rho kan, RT dengan rho. P dengan M. P dengan M. Ya. Jadi RT per M sama dengan P per rho, maka akar 3 RT per M itu bisa diganti menjadi akar 3P per rho. Ya. Nah, tapi perlu diperhatikan di sini bahwa kecepatan RMS itu, ya, VRMS itu sebenarnya berbanding lurusnya dengan akar T. Ya. Jadi faktor suhu yang mempengaruhi. Nah, rumus yang ketiga ini, 3P per rho ini digunakan apabila di dalam rumus itu yang diketahui adalah tekanan dan massa jenis gas. Ya. Tapi bukan berarti berbanding lurus dengan tekanan. Ya. Karena kalau tekanannya bertambah, ternyata massa jenis juga bertambah. Ya. Jadi yang menentukan, sangat menentukan itu adalah faktor suhu. Jadi kalau gas itu suhunya meningkat, maka kecepatan gerak partikel-partikelnya semakin besar. Nah, kalau kecepatan makin besar, maka energi kinetiknya semakin besar. Nah, kalau energi kinetik makin besar, maka tekanan gas tersebut juga akan semakin besar. Nah, berikutnya kita akan bahas yang namanya teorema ekipartisi energi. Jadi energi kinetik rata-rata partikel gas itu menurut teori ekipartisi energi adalah sama dengan F kali setengah kT.
Nah, di mana F itu namanya derajat kebebasan. Nah, jadi derajat kebebasan dikali setengah kT. Nah, untuk gas monoatomik ini mempunyai derajat kebebasan besarnya 3. Ya. Maka energi kinetik rata-ratanya adalah 3 dikali setengah kT. 3 kali setengah kT. Atau dengan kata lain, energi kinetik rata-ratanya adalah 3/2 kT untuk gas monoatomik. Nah, derajat kebebasan itu bagaimana melihatnya? Nah, kalau misalkan ini sebuah partikel gas monoatomik itu misalkan gas helium, ya, karena hanya terdiri dari satu partikel, terdiri dari satu atom, maka dia gerakannya itu ada 3. Gerak arah sumbu X, arah Y, sumbu Z. Jadi ada 3. Nah, di mana setiap gerak itu menyumbangkan energi sebesar setengah kT. Setengah kT, setengah kT. Jadi derajat kebebasannya 3 ke arah sumbu X, Y, dan Z. Nah, kalau saya ilustrasikan begini, ini sebuah partikel ya. Partikel gas monoatomik. Dia gerakannya itu acak ke segala arah, sembarang. Tetapi gerakan acak di dalam ruang itu dapat dianggap sebagai gerak arah sumbu X, ke arah sumbu Y, dan ke arah sumbu Z. Dan masing-masing itu adalah setengah kT. Jadi gas monoatomik ini mempunyai derajat kebebasan 3. Nah, sekarang bagaimana kalau gasnya itu gas diatomik? Nah, gas diatomik itu kalau saya ilustrasikan begini. Gas yang terdiri dari 2 atom. Misalkan gas gas hidrogen ya, H2, atau gas nitrogen N2, atau gas oksigen O2. Jadi diatomik ya. Nah, diatomik ini sebenarnya gerakannya untuk suhu yang rendah itu gerakannya hanya dia bergerak ke arah sumbu X, arah sumbu Y, ya, arah sumbu Z, ya. Jadi tetap untuk suhu rendah derajat kebebasannya adalah 3, ya. Nah, suhu rendah itu adalah sekitar 300 Kelvin. Nah, kalau suhunya sedang, kalau suhu sedang maka si gas diatomik ini selain bergerak ke arah sumbu X, Y, dan Z, dia juga berputar. Berputar begini ya, berputar dengan sumbu Z. Atau berputar terhadap sumbu Y. Ya. Kalau berputar terhadap sumbu X ya dia berputar dengan di tempatnya. Ya. Nah, jadi berputar di tempatnya, ya. Kalau terhadap sumbu X. Jadi perputaran yang dihitung adalah sepanjang sumbu Y dan sepanjang sumbu Z. Nah, sehingga untuk suhu yang sedang ada tambahan 2 derajat kebebasan dari gerak berputar tadi, ya. Maka di sini derajat kebebasan untuk suhu sedang adalah 5, ya. 3 ditambah 2. Nah, kalau suhunya tinggi, lebih tinggi lagi, maka 2 partikel atom ini akan bergetar, ya. Bergetar itu saling mendekati dan saling menjauhi, ya. Terjadi getaran di sini. Maka getaran itu akan menimbulkan tambahan derajat kebebasan 2, ya, ketika mendekat dan menjauh. Maka untuk suhu yang tinggi, derajat kebebasannya jadi 7, ya. Nah, jadi untuk gas diatomik suhu rendah derajat kebebasannya 3 karena dia hanya bergerak arah sumbu X, Y, dan Z, maka energi kinetik rata-ratanya sama dengan, ya tentu saja, 3/2 kT untuk suhu rendah. Nah, untuk suhu sedang karena ada tambahan 2 dari gerak rotasi, maka energi kinetik rata-ratanya menjadi 5/2 kT. Untuk suhu sedang. Dan untuk suhu yang tinggi, karena ada tambahan 2 dari vibrasi, maka jadi 7, maka energi kinetik rata-ratanya menjadi 7/2 kT. Nah, jadi untuk gas monoatomik energi kinetik rata-ratanya tetap 3/2 kT, mau suhu rendah, mau suhu tinggi, mau suhu sedang. Tetapi kalau untuk gas diatomik ada perbedaan untuk suhu rendah, suhu sedang, dan suhu
tinggi. Jadi 3, 5, 7. Mengingatnya mudah ya, ini adalah bilangan ganjil. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi dengan yang namanya energi dalam gas. Nah, energi dalam gas. Jadi kalau energi kinetik rata-rata itu untuk setiap partikelnya ya, rata-rata untuk setiap partikel. Nah, kalau kita ingin menghitung berapa energi yang ada di dalam tabung gas itu berapa energi dalamnya, maka energi dalam U itu adalah N kali EK rata-rata. N di sini adalah banyaknya partikel. Jadi energi rata-rata dikalikan jumlah partikel itu menjadi energi total semuanya. Energi total di dalam gas. Nah, untuk gas monoatomik, tentu saja energi dalamnya itu adalah N kali EK rata-rata untuk gas monoatomik 3/2 kT. Maka di sini jadilah 3/2 kT dikali N kan? Jadi menjadi 3/2 NKT. Nah, kalau kita ingat bahwa NKT itu sama dengan nRT, ya, masih ingat rumus gas ideal? PV-nRT, PV-nKT. Jadi NKT itu bisa diganti dengan nRT. Maka ini bisa aja menjadi 3/2 nRT. Bergantung kepada nanti apa besaran yang yang diketahui. Nah, untuk gas diatomik, maka U-nya itu energi dalamnya tetap sama dengan 3/2 NKT atau 3/2 nRT. Untuk apa ini? Nah, ini adalah untuk suhu rendah. Nah, untuk suhu rendah seperti itu. Dan energi dalamnya menjadi 5/2 NKT atau 5/2 nRT. Ya, untuk apa ini? Nah, betul sekali, ini adalah untuk suhu sedang. Ya. Nah, tentu saja kalian pasti sudah tahu, oh kalau suhu tinggi bagaimana? Ya, U-nya berarti 7/2 NKT. Yang bisa diganti dengan 7/2 nRT. Nah, ini adalah untuk suhu tinggi. Ya. Jadi mudah sekali kita mengingatnya, asalkan kita tahu energi kinetiknya berapa, ya. Maka energi dalam itu adalah tinggal dikalikan dengan jumlah partikel, ya. Nah, jadi energi dalam gas adalah jumlah partikel dikali energi kinetik rata-rata. Nah, tinggal kita lihat gasnya apa. Apakah gas monoatomik ataukah gas diatomik. Jadi rumusnya mudah sekali untuk kita ingat-ingat, ya. Jadi sini 3/2 kT, ya. 3/2 kT untuk suhu rendah, 5/2 kT untuk suhu sedang, 7/2 kT untuk suhu yang lebih tinggi. Dan ini adalah energi dalamnya. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam fun fisik, fisika asik.